Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nistar Fatina Rifa, NIM D1A019026. Langsung saja, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan di mana suatu data memusat, atau suatu kumpulan pengamatan memusat. Ukuran pemusatan data merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu keputusan. Dalam ukuran pemusatan data, kita dituntut untuk menghitung 6 hal. Yang pertama, rata-rata hitung, modus, median, kuartil, desil, dan yang terakhir adalah persentil. Yang pertama adalah rata-rata. Apa itu rata-rata? Rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Rata-rata hitung mempunyai rumus Y per sama dengan sigma YI per N. Sigma YI adalah jumlah semua nilai data dan N merupakan banyaknya nilai data. Salah satu kelemahan dari nilai rata-rata adalah sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Misalnya, ada 10 data yang memiliki rata-ratanya 13,5. Tapi, jika data terakhir diganti dengan 100, maka rata-ratanya berubah menjadi 22,5. Yang artinya jika ada nilai ekstrim atau nilai yang sangat besar atau nilai yang sangat kecil, maka nilai rata-rata akan berubah sangat drastis. Yang selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, data yang mempunyai frekuensi terbesar. Bisa terjadi data dengan beberapa modus bahkan tidak mempunyai modus. Ada 2 contoh. Yang pertama adalah contoh berat 5 orang bayi. Di situ tertulis tidak ada modus. Kenapa tidak ada modus? Karena pada data tersebut tidak ada nilai yang paling sering muncul, atau dikatakan tiap data itu hanya muncul sekali. Jadi pada data tersebut tidak memiliki modus. Yang kedua adalah contoh umur mahasiswa. Modus dalam data tersebut adalah 18 dan 19. 18 dan 19 itu muncul sebanyak 3 kali sehingga dikatakan sebagai modus. Lalu selanjutnya adalah median. Median merupakan nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Letak median berada dalam gugus data yang telah tersortir. Letak median sendiri mempunyai rumus N plus 1 dibagi 2. N itu merupakan banyaknya data. Untuk contoh, tinggi badan 5 mahasiswa. Biasa jika mencari median itu diurutkan dari yang terkecil, sehingga N-nya sama dengan 5, kemudian letak mediannya tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3, maka median tersebut berada pada data ketiga, yaitu 175 cm. Yang kedua adalah tinggi badan 6 mahasiswa, diurutkan dari yang terkecil, N-nya berjumlah 6, letak mediannya sama dengan 6 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3,5. Maka median berada pada data ketiga dan data keempat. Kemudian data tersebut dibagi 2, yaitu sama dengan 175 ditambah 178 dibagi 2 sama dengan 176,5. Itu untuk nilai median dari tinggi badan 6 mahasiswa. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 4 bagian yang sama besar. Letak kuartil itu ada rumusnya Q1 sama dengan T dikali N ditambah 1 dibagi 4. Ada contoh soal, disajikan beberapa data upah dari 13 karyawan. Kita disuruh untuk mencari nilai dari Q1, Q2, dan Q3.
Pertama-tama kita urutkan data dari yang terkecil sama yang terbesar. Q1 sama dengan T dikali N plus 1 dibagi 4, sama dengan 1 dikali 13 ditambah 1 dibagi 4, yaitu ketemunya 3,5. Nilai yang berada pada urutan 3,5 itu berarti adalah nilai dari X3 dan nilai dari X4, yaitu 40 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 42,5. Selanjutnya, kita menghitung Q2. Sama saja dimasukkan ke rumus yang tadi, 2 dikali 13 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 7. Maka nilai X yang ketujuh adalah 60. Maka nilai Q2 adalah 60. Kemudian menghitung Q3. Sama saja langsung dimasukkan 3 dikali 13 ditambah 1 dibagi 4. Ketemu hasilnya 10,5. Berarti rata-rata dari nilai X10 dan X11 adalah nilai Q3. Jadi setengah dikali 80 ditambah 85 sehingga ketemu hasil 82,5. Jadi nilai Q1 adalah 42,5, nilai Q2 adalah 60 dan nilai Q3 adalah 82,5. Selanjutnya adalah desil. Desil merupakan nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 10 bagian yang sama besar. Letak desil pertama itu sama dengan N dibagi 10. Disajikan contoh sebanyak 10 mahasiswa. Kita ditentukan untuk mencari nilai D6. Yang pertama, seperti biasa, kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian masukkan pada rumus utama, yaitu D1 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10, sama dengan 6 dikali 10 ditambah 1 dibagi 10, D6 sama dengan 66 dibagi 10, ketemunya adalah 6,6. Kemudian D6 sama dengan 75 ditambah 0,6 dikali 80 dikurang 75. D6 sama dengan 75 ditambah 3, ketemunya hasilnya adalah 78. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi D3 menunjukkan nilai 78. Yang selanjutnya adalah persentil. Persentil ialah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 100 bagian yang sama besar. Disajikan sebuah contoh. Dari sebuah data tunggal, kita dituntut untuk menentukan persentil ke 40. Seperti biasa, datanya diurutkan dari yang terkecil, kemudian dimasukkan pada rumus. Kita mencari P40. Untuk itu, nilai I-nya adalah 40. Jadi, P40 sama dengan 40 dikali 10 ditambah 1 dibagi 100. P40 sama dengan 40 dikali 11 dibagi 100 sama dengan 440 dibagi 100. Ketemunya P40 sama dengan 4,4. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke 4,4 berada di antara data 4 dan 5, sehingga P40 sama dengan data ke-4 ditambah 0,4 dikali data ke-5 dikurangi data ke-4. P40 sama dengan 67 ditambah 0,4 dikali 83 min 67, ketemunya adalah 73,4. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, posisi persentil ke-40 menunjukkan nilai 73,4. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan,
Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.